Bab 2350. Aturan elemen 3. 5 bola bulu kecil muncul di hadapan semua orang, menggantikan 5 roh elemental yang kuat. Kontras antara sebelum dan sesudahnya sungguh luar biasa. Tang Nazi menatap orang-orang ganas yang tiba-tiba berubah menjadi makhluk lucu dan terdiam sesaat. Kenapa aku merasa roh-roh elemental ini sepertinya tidak berniat pergi? Apa yang terjadi dengan kepergian? Bagaimana semuanya bisa jadi seperti ini? Mereka seharusnya tidak pergi. Shen Yanxiao menatap bola-bola bulu kecil yang memantul ke arahnya, dan firasat buruk muncul di hatinya. Bidiu, bidiu, benar saja, kelima bola bulu kecil itu bergesekan dengan sisi Shen Yanxiao, mengeluarkan suara lembut. Mereka jelas-jelas meminta belayan dan pelukan. Nazi, tiba-tiba Shen Yanxiao berkata, "Ah, tahan satu, apa, roh unsur, dan garuk mereka, burung vermilion, Taoti, masing-masing pegang satu. Bian, kau juga pegang satu. Gores mereka." Shen Yanxiao, dengan wajah tegang, memberi perintah yang membuat orang-orang merasa bingung. "Xiao kecil, apa maksudmu?" Tang Nazi benar-benar ketakutan. Shen Yanxiao benar-benar memintanya untuk memegang roh unsur dan menggaruknya. Shen Yanxiao melirik Tang Nazi dan berkata tanpa daya, "Mereka tidak berniat pergi. Mereka mungkin takut aku akan mengingkari janjiku, jadi mereka ingin mengawasiku di sini. Mereka juga suka digaruk, jadi lakukan saja apa yang kukatakan." Ini, Tang Nazi terdiam. Pantas saja ia selalu melihat Shen Yanxiao menggaruk wujud bola bulu roh elemen api. Roh elemen memang menyukai hal semacam ini, ya. Roh elemen api juga berubah kembali menjadi bola bulu. Bersama roh elemen air, ia menyerbu ke pelukan Shen Yanxiao dan menggeseknya. Tang Nazi, Vermilion Bird, Taoti dan Bian menatap bola bulu kecil yang berdiri di hadapan mereka dengan wajah kusut, bingung. Pelukan, atau tidak, bidiu, bola bulu emas yang berubah dari roh elemen petir itu jelas tidak sabar. Roh elemen air dan roh elemen api sudah menikmati pelayanan Shen Yanxiao, jadi mengapa tidak ada gerakan di depannya? Karena tidak sabar menunggu pelukan, roh unsur petir langsung memanggil sambaran petir dan menyambar jari kaki Tang Nazi. Ini adalah sebuah peringatan. Tang Nazi langsung bertindak seolah-olah telah disuntik darah ayam dan mengambil roh elemen petir tanpa ragu. Ia ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata saat ia meniru Shen Yanxiao dan berusaha keras menggaruk bola bulu yang mudah marah di lengannya. Ya ampun, hatiku hancur. Tuan muda keluarga kura-kura hitam harus memperhatikan bola bulu kecil. Vermilion Bird pun dengan ragu mengulurkan tangannya ke roh unsur tanah, dan bola bulu coklat itu melompat ke pelukan Vermilion Bird tanpa ragu, tetapi tindakan ini langsung membangkitkan ketidakpuasan kedua makhluk lucu yang berdiri di pundak Vermilion Bird. Cu, Guji, pengasuh mereka sedang sibuk. Burung vermilion tiba-tiba merasakan sakit kepala. Phoenix kecil dan naga mini berusaha sekuat tenaga untuk berebut tempat, dan roh elemental di lengannya terus mendesaknya untuk menggaruknya. Ia benar-benar tak sanggup menahannya. Bahkan pengasuh Super Vermilion Bird pun ikut sakit kepala kali ini. Taoti dan Bian masing-masing mengambil roh unsur es dan roh unsur kayu. Dibandingkan dengan situasi tragis yang dialami Tang Nazi dan burung vermilion, mereka jauh lebih tenang. Kedua roh elemental itu menikmati perawatan dari kedua binatang buas itu dengan damai dan tenteram. 6 roh unsur terbagi sepenuhnya. Bab 2351. Selamat tinggal, benua badai 1. Badai akhirnya mereda. Shen Yanxiao dan yang lainnya kembali ke istana bersama 5 roh elemen. Ketika para kurcaci di istana melihat bola-bola bulu kecil yang lucu itu, mereka langsung menerkam dan membelainya, akhirnya membebaskan Shen Yanxiao dan yang lainnya dari tugas mengasuh mereka. Ku bilang, Xiao kecil, kau benar-benar mampu membodohi roh-roh elemental ini. Begitu perang ini dimulai, mereka akan cukup membuat para iblis menderita. Tang Nazi membuka mulutnya sambil tersenyum. Ia baru saja menyaksikan kekuatan roh-roh elemental. Selama ke-6 roh elemental ini ditempatkan di medan perang, kemampuan membunuh mereka pasti akan membuat para iblis menangisi orang tua mereka. Adapun cara Shen Yanxiao membujuk roh-roh elemental, Tang Nazi tidak akan pernah mempercayainya. Akankah Shen Yanxiao berbaik hati seperti itu? Mungkinkah dia melepaskan pasukan tempur sekuat itu tanpa imbalan? Jangan bercanda, gadis kecil pengkhianat ini pasti sudah menyiapkan rencana cadangan. Kompromi para roh unsur ini, dalam pandangan Tang Nazi, sudah setengah kaki dalam aliansi mereka.
Shen Yanxiao menatap Tang Nazi, yang memiliki senyum yang sangat licik di wajahnya, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya tidak akan membiarkan mereka ikut berperang. Apa? Senyum di wajah Tang Nazi benar-benar membeku. Kau tidak akan membiarkan mereka ikut perang. Xiao Xiao, kau gila. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Raja Iblis pengkhianat itu melepaskan kesempatan sebaik itu? Tang Nazi curiga bahwa Shen Yanxiao terlalu lelah hari ini, menyebabkan pikirannya tidak jernih. Roh-roh elemental memang kuat, tetapi seperti kata mereka, mereka punya aturan sendiri. Ini hukum alam, dan aku tidak akan melanggarnya. Shen Yanxiao benar-benar tidak punya niat jahat kali ini. Ia benar-benar berniat melakukan apa yang dikatakannya. Kenapa? Tang Nazi tidak terbiasa dengan Shen Yanxiao yang tiba-tiba menjadi begitu tegak. Aku tidak ingin menipu mereka. Roh-roh elemental adalah jiwa paling murni di dunia, bebas dari kekotoran duniawi. Shen Yanxiao tidak ingin melibatkan mereka dalam perang. Karena mereka memiliki aturan sendiri, Shen Yanxiao akan menghormati cara hidup mereka. Sebagaimana ia tidak ragu untuk berkelana ke berbagai benua, secara pribadi menghubungi komandan setiap ras, dan dengan tulus mengundang mereka untuk bergabung dalam aliansi. Dalam beberapa kasus, penipuan tidak diinginkan. Penipuan yang tidak berbahaya adalah satu hal, tetapi menipu orang lain agar bekerja untuknya adalah hal lain. Shen Yanxiao tidak ingin kebohongannya melibatkan roh-roh elemental. Baiklah, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Sayang sekali, Tang Nazi menggaruk kepalanya. Ia tidak pandai dalam hal seperti ini. Karena Shen Yanxiao telah membuat keputusan seperti itu, ia pasti punya alasan. Ini juga bukan hal yang disayangkan. Karena roh-roh elemental ini telah setuju untuk tinggal bersama kita untuk sementara waktu, mereka juga akan memberi kita manfaat besar sebelum perang. Shen Yanxiao selalu membawa roh elemental api bersamanya untuk menciptakan alat suci tingkat tinggi, tetapi jika dia menciptakan alat suci tingkat tinggi dengan kekuatan roh elemental lainnya, efeknya akan jauh lebih besar. Itulah rencana Shen Yanxiao. Shen Yanxiao secara lahiriah menganalisis manfaat mengintegrasikan kekuatan elemen ke dalam alat suci superior bagi Tang Nazi. Tang Nazi mendidih saat mendengarkan, tetapi ia segera menyadari hal yang sangat penting. Tunggu, kau bilang menambahkan kekuatan elemen akan membuatnya lebih kuat, tapi alat suciku sepertinya belum ditambahkan. Kau, jangan bilang kau hanya ingin memperkuat alat suci Qixia dan yang lainnya. Ini tidak mungkin. Aku juga ingin alat suciku diperkuat. Kau tidak boleh bias. Bab 2352. Selamat tinggal, Benua Badai 2. Saat memikirkan Shen Yanxiao akan memperlengkapi teman-teman kecilnya yang lain dengan peralatan suci yang dipenuhi dengan segala macam elemen, Tang Nazi merasa tertekan. Tidak peduli seberapa keras dia mengganggunya, Shen Yanxiao mengabaikannya sampai akhir. Setelah penyergapan setan, para kurcaci sangat terpukul. Para alkemis kurcaci yang ketakutan ditempatkan sementara di ibu kota. Meng Mengki tidak berani membiarkan mereka pergi di saat yang berbahaya seperti itu, karena takut mereka akan diserang lagi ketika kembali ke suku mereka. Bahkan Shen Yanxiao terkejut dengan kekuatan subjek eksperimen, apalagi para kurcaci. Meng Mengki hanya bisa terus menambah jumlah penjaga di ibu kota. Setelah mengalami pelecehan dari para subjek eksperimen, Meng Mengki menyadari bahwa jika para kurcaci terlalu mengandalkan mesin humanoid, begitu mereka bertemu lagi dengan subjek eksperimen yang menyatu dengan darah duyung, mereka akan kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Gelombang suara duyung terlalu mematikan bagi mesin humanoid. Sekali bertemu, semua mesin humanoid mereka akan sia-sia. Di sisi lain, boneka mekanik tidak terlalu terpengaruh karena dioperasikan secara manual oleh para kurcaci. Namun, kaum kurcaci selalu menganggap mesin humanoid sebagai penemuan terbesar mereka, dan akhirnya penemuan ini dinormalisasi oleh mereka. Yang mulia, jika Anda ingin para kurcaci menjadi kuat, Anda tidak bisa hanya mengandalkan mesin humanoid. Setelah kembali ke istana, Shen Yanxiao segera bertemu Meng Mengki. Meskipun Meng Mengki, yang telah melepas topeng pengubah wajahnya, masih berwajah muda, matanya penuh dengan perubahan. Pertempuran hari ini telah menunjukkan kepada pemimpin para kurcaci kelemahan alkimia kurcaci. Apa yang terjadi hari ini telah mengajariku kelemahan mesin humanoid. Jika mereka benar-benar terjun ke medan perang, aku khawatir mereka tidak akan berguna seperti yang kita duga. Meng Mengki mendesah tak berdaya. Mesin humanoid selalu menjadi arah penelitian terpenting bagi para alkemis kurcaci,
tetapi kini tindakan mereka telah membuat mereka merasakan pahitnya harga yang harus dibayar. Kurcaci tidaklah lemah. Mereka tidak perlu terlalu bergantung pada tubuh mekanik. Yang mulia, mohon dengarkan saya. Pada awalnya, kalian para kurcaci adalah pendekar pedang. Masih banyak kurcaci yang menganut ilmu pedang. Lagi pula, tubuh mekanik adalah kekuatan eksternal. Hanya dengan benar-benar memperkuat diri, mereka dapat menjadi fundamental. Tak seorang pun dapat merampasnya. Shen Yanxiao tidak menyangkal kekuatan mesin humanoid. Dalam pertempuran terakhir antara dewa dan iblis, mesin humanoid para kurcaci telah menciptakan prestasi gemilang dalam peperangan, tetapi hari ini berbeda dari masa lalu. Setan memiliki hubungan yang begitu erat dengan para subjek eksperimen tersebut sehingga sulit untuk menjamin bahwa di medan perang mendatang, tidak akan ada subjek eksperimen di antara pasukan iblis. Subjek percobaan yang terintegrasi dengan darah manusia duyung adalah musuh bebuyutan mesin humanoid. Ilmu pedang, tapi kurcaci tidak kuat secara fisik. Meng Mengki sangat tertekan. Meskipun kurcaci memiliki fisik yang bagus, mereka terlalu mungil dan sangat tidak diuntungkan dalam hal kecepatan dan tinggi badan. Kerugian inilah yang memaksa mereka memilih untuk mengandalkan tubuh mekanik. Yang mulia, apakah Anda lupa kotak suci itu? Kotak suci yang digunakan oleh kalian para kurcaci adalah alat suci yang digunakan oleh kami manusia. Benda semacam ini sangat kuat. Ia dapat menutupi kekurangan fisik para kurcaci, dan gelombang suara para duyung tidak berpengaruh pada alat suci. Alkimia para kurcaci masih bisa menciptakan kejayaan selama digunakan di tempat yang tepat. Bab 2353. Selamat tinggal, benua badai 3. Shen Yanxiao tidak mengerti mengapa alat suci, yang dianggap sebagai senjata ilahi di dunia manusia, begitu tidak populer di kalangan kurcaci. Alkimia kurcaci begitu luar biasa sehingga sama sekali tidak sulit bagi mereka untuk membangun alat-alat suci yang unggul. Para kurcaci adalah satu-satunya ras di antara semua ras yang dapat mencapai kepemilikan penuh atas alat-alat suci. Jelas, mereka memiliki kemampuan yang begitu hebat, tetapi mereka tidak menggunakannya. Sungguh sia-sia. Kotak suci, bolehkah? Meng Mengki ragu-ragu. Status kotak suci di benak para kurcaci sudah sangat rendah sejak lama, dan sangat sulit bagi mereka untuk membalikkan gagasan ini. Tentu saja, untuk meyakinkan Meng Mengki, Shen Yanxiao tiba-tiba mengubah alat sucinya menjadi baju besi. Aku sekarang berwujud kurcaci, dan kekuatan fisikku setara dengan kurcaci. Yang mulia, kau bisa menyerangku sesuka hati. Aku yakin kau akan takjub dengan efek transformasi armor dari alat suciku. Meng Mengki menatap Shen Yanxiao dengan heran. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia berdiri. Malam itu, Meng Mengki dan Shen Yanxiao berbincang cukup lama di ruang kerja. Tak seorang pun tahu persis apa yang mereka bicarakan, tetapi keesokan paginya, Meng Mengki mengumpulkan semua alkemis dan mengeluarkan perintah baru. Semua penelitian alkimia pada mesin humanoid harus dihentikan. Mulai sekarang, mereka harus belajar cara membuat kotak suci tingkat tinggi sesegera mungkin. Kotak suci yang mereka buat akan diperlengkapi oleh pasukan kurcaci. Perintah ini segera menimbulkan kebingungan banyak kurcaci. Tetapi beberapa alkemis yang cerdas segera memahami alasannya. Di alun-alun, di bawah pengaruh gelombang suara, semua mesin humanoid kehilangan kekuatan bertarungnya, yang hampir menyebabkan para alkemis jatuh ke tangan para penyerbu itu. Setelah beberapa saat terjadi keributan, sebagian besar alkemis menerima perubahan tersebut, sementara mereka yang masih ragu juga memahami niat baik Meng Mengki dari rekan-rekan mereka. Hanya dengan menjadi kuat, seseorang dapat menjadi benar-benar kuat. Para alkemis di Storm Kontinen akan membawa perubahan baru. Di balik perubahan ini juga akan mempengaruhi kekuatan tempur para kurcaci di medan perang di masa mendatang. Setelah memberi perintah, Meng Mengki kembali ke ruang kerjanya. Setelah bernegosiasi dengan Shen Yanxiao, benih iblis gelap dalam Meng Mengki akan dikeluarkan oleh Dewa Naga karena Xiu sedang tidak sadarkan diri. Meskipun Dewa Naga tidak sekuat Xiu, ia tetaplah dewa yang lebih unggul, jadi tidak sulit baginya untuk mengeluarkan benih iblis gelap itu. Setelah mengeluarkan benih iblis gelap dari Meng Mengki dan memenjarakannya, Shen Yanxiao memutuskan untuk bergerak menuju sarang subjek percobaan tersebut. Banyak subjek percobaan telah mati di alun-alun, dan kekuatan pihak lawan telah sangat berkurang. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menyerang. Meskipun Xiu masih beristirahat, Dewa Naga dan yang lainnya berada dalam kondisi yang sangat baik. Selama mereka tidak bertemu setan,
Shen Yanxiao masih yakin bahwa ia dapat mengalahkan pihak lawan dalam satu serangan. Saat ini, tugas pertama mereka adalah membiarkan Yulei membawa mereka ke area tempat subjek eksperimen berada, dan kemudian menyuruh roh unsur api merasakan aura setan dari jauh. Selama dia yakin bahwa setan tidak ada di sana, Shen Yanxiao tidak akan ragu-ragu. Setelah berpamitan dengan Meng Mengqi, Shen Yanxiao dan Tang Nazi memanfaatkan malam itu dan meninggalkan kota Raja Kurcaci. Mereka harus menghancurkan subjek percobaan secepat kilat sebelum mereka bisa beristirahat. Selama sarang subjek eksperimen di benua badai dihancurkan, Shen Yanxiao akan meninggalkan benua badai. Bab 2354. Selamat tinggal, benua badai 4. Hanya ada satu lapisan segel terakhir pada darah kurcaci Shen Yanxiao. Xiu masih dalam masa pemulihan, tetapi Shen Yanxiao telah diingatkan oleh Xiu bahwa sebelum perang dengan subjek percobaan, Xiu akan membuka lapisan segel terakhir untuk Shen Yanxiao dan membiarkannya menghadapi pertarungan yang akan datang dalam kondisi puncaknya. Menurut Yulei, sarang subjek percobaan berada di wilayah pesisir tenggara benua badai. Hanya butuh 3 hari bagi Dewa Naga untuk terbang dari ibu kota ke tempat itu. Selama 3 hari ini, selain memikirkan cara menghadapi musuh, Shen Yanxiao juga mendapat lebih banyak informasi dari Yulei. Tanpa setan, Shen Yanxiao tidak perlu terlalu berhati-hati. Bahkan jika Mo Yuxun ada di sana, dia yakin bisa menghancurkan tempat itu sepenuhnya, tetapi setan kini telah menjadi faktor kunci. Tanpa roh-roh elemental yang berpartisipasi dalam perang, Shen Yanxiao tidak yakin bisa menghadapi setan. Lagi pula, Xiu tidak cocok untuk ikut bertarung saat ini. Namun, Shen Yanxiao samar-samar merasa bahwa setan mungkin tidak akan tinggal di sana. Dengan karakter setan, ia tidak akan pernah senang dikekang oleh kekuatan apapun. Tujuannya sangat jelas, Shen Yanxiao. Setelah ia gagal menangkap Shen Yanxiao, ia curiga bahwa ia tidak akan tinggal di sana lagi. Tentu saja, semua ini hanyalah tebakan Shen Yanxiao. Entah akurat atau tidak, ia harus menunggu sampai mereka cukup dekat agar roh elemen api dapat merasakan aura setan sebelum ia dapat menarik kesimpulan. Yulei duduk di punggung Dewa Naga, dan angin di sekitarnya berhembus di pipinya. Ia hampir tidak berani melihat sekeliling dan hanya bisa menatap sisik naga di punggung Dewa Naga. Seluruh kondisi mentalnya seperti tak sadarkan diri. Ia tak bisa menerima serangkaian perubahan yang dialaminya beberapa hari terakhir ini. 3 binatang ajaib, seekor naga, boneka Barbie King Kong berubah menjadi gadis cantik. Tang Nazi, salah satu anggota Pantom, tampil gemilang. Dan si bola bulu kecil yang suka melompat-lompat. Yulei merasa bahwa dirinya akan ketakutan setengah mati. Siapa yang bisa memberitahunya mengapa naga muncul di benua badai? Mengapa Tang Nazi, salah satu anggota Pantom, begitu dekat dengan Barbie King Kong yang pandai mengubah wajahnya? Sebelum ia dibawa ke benua badai, Yulei tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari ia bisa duduk di punggung seekor naga dan melihat ke bawah ke bumi. Namun, pengalaman ini sama sekali tidak membuatnya bahagia. Malah, pengalaman itu membuatnya menangis tanpa air mata. Aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Apa lagi yang ingin kau ketahui? Yulei menatap Shen Yanxiao, yang telah kembali ke kecantikannya, dan hatinya berdarah. Bukan Barbie King Kong yang menyiksanya sebelumnya, melainkan seorang gadis kecil yang kejam. Ya Tuhan, dia begitu lemah, bahkan dia tidak bisa mengalahkan seorang gadis kecil. Apakah kamu yakin belum pernah melihat sesuatu yang mirip dengan setan sebelumnya? Shen Yanxiao ingin tahu dengan pasti apakah setan ada di sarang subjek percobaan. Meskipun Yulei belum pernah melihat setan, Shen Yanxiao telah meminta Dewa Naga untuk menggambar potretnya. Meskipun Dewa Naga itu idiot dengan estetika yang menyimpang, ia masih bisa menggambar beberapa lukisan biasa di bawah cambuk Shen Yanxiao. Tidak, sungguh tidak, Yulei sudah ingin mati. Sekarang, bahkan setan, Dewa Iblis, telah muncul. Dosa apa yang telah dia perbuat? Sepertinya tebakanku benar. Shen Yanxiao menyentuh dagunya. Setan seharusnya tidak tinggal bersama subjek percobaan itu. Bab 2355. Hancurkan mereka. 1. Siapa yang bisa membuat setan menangkap beberapa kurcaci? Dikhawatirkan tak seorang pun mampu melakukannya. Setan muncul di alun-alun hanya karena Shen Yanxiao. Diperkirakan tidak ada seorang pun di antara bajingan penyihir itu yang dapat memerintah setan. Dewa Iblis adalah salah satu dari 2 dewa pencipta yang agung, setara dengan Tuhan.
Siapa yang bisa memerintahnya? Ngomong-ngomong, kalau aku mengantarmu ke sana, bolehkah aku pergi dulu? Yulei menatap Shen Yanxiao dengan air mata berlinang. Ia sama sekali tidak ingin tahu apa yang sedang dilakukan Shen Yanxiao dan yang lainnya. Hanya melihat perlengkapan tim mereka dan nama setan, Dewa Iblis, kakinya terasa lemas. Apa, kau ingin sekali kabur? Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Yulei benar-benar pria paling pengecut yang pernah dilihatnya. Sebenarnya, ini bukan salah Yulei. Kalau remaja biasa lainnya, mungkin mereka juga akan berada dalam kondisi yang sama sekarang. Mereka bahkan mungkin pingsan karena ketakutan. Mereka semua adalah makhluk legendaris. Apa hubungannya mereka dengan siswa jujur seperti dia? Alasan mengapa Shen Yanxiao merasa bahwa Yulei tidak memiliki keberanian sepenuhnya karena tidak ada pria di sekitarnya yang merupakan orang biasa. Tak perlu lagi membahas para pahlawan muda Pantom. Para prajurit dari kelompok prajurit bayaran Serigala Gua biasa menjilat darah dengan ujung pisau. Bahkan keluarga burung Vermilion adalah salah satu dari 5 keluarga bangsawan besar Kekaisaran Longsuan. Orang-orang di sekitar Shen Yanxiao adalah orang jenius atau monster, setan atau penjahat. Kaisar, pangeran, penguasa kota, dan seterusnya semuanya adalah orang biasa. Bagaimana mungkin Shen Yanxiao, yang dikelilingi oleh para pahlawan, memahami sifat pemalu dari karakter kecil? Pahlawan, tolong lepaskan aku hanya ingin hidup damai. Yulei hampir berlutut di hadapan Shen Yanxiao. Dia sama sekali tidak ingin tahu apa yang ingin dilakukan kelompok penjahat ini. Dia hanya ingin bertahan hidup, oke. Tidak mudah baginya untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin dia mati bersama mereka lagi? Tentu saja tidak. Xiao, apa kau yakin orang ini dulu murid Akademi Saint Laurent? Tang Nazi tak tahan lagi. Meskipun ia tidak punya perasaan apapun terhadap Akademi Saint Laurent, ia tetaplah murid akademi itu. Ia sulit percaya bahwa mantan teman sekolahnya itu pengecut. Aku benar-benar dari Akademi Saint Laurent. Aku kenal kamu, Tang Nazi. Kamu murid Akademi Saint Laurent. Kamu hebat. Lagi pula, kita teman sekolah dari akademi yang sama. Kamu tidak bisa mengabaikan hidup atau matiku. Yulei memeluk paha Tang Nazi tanpa rasa malu. Sudut mulut Tang Nazi sedikit berkedut. Ia hanya bisa menahan diri agar tidak menamparkan orang bodoh ini sampai mati. Yulei tidak memberikan banyak informasi kepada Shen Yanxiao. Setelah ditangkap dan dibawa ke benua badai, ia dikurung. Ia hanya akan dikeluarkan dari kandangnya selama percobaan. Lagi pula, karakter Yulei sudah pemalu. Ia takut membuat orang-orang itu marah, jadi ia tidak berani menonton atau mendengarkan lagi. Sampai ia keluar dari tumpukan mayat, ia masih belum tahu berapa banyak orang di tempat ia sebelumnya. Pada dasarnya, selain lokasi umum, dia tidak mengetahui informasi lain, yang mengurangi nilainya menjadi 0. Semua petunjuk hanya dapat terjawab setelah Shen Yanxiao dan yang lainnya tiba di tujuan mereka. Dewa Naga terbang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dan Yulei meratap sepanjang jalan. Bab 2356. Hancurkan mereka, 2. Hanya setengah hari dari tujuan mereka, Shen Yanxiao menyuruh Dewa Naga berhenti di sebuah pegunungan. Selama kurun waktu ini, Tang Nazi dan yang lainnya beristirahat dan menyesuaikan diri, membuat persiapan akhir, sementara Shen Yanxiao juga harus membiarkan Xiu membuka lapisan terakhir segel kurcaci. Tang Nazi, Bian, dan Dewa Naga membawa 6 roh unsur tak jauh dari situ, dan Yulei juga dibawa pergi untuk mengurus bola-bola bulu kecil itu. Adapun Vermilion Bird dan Taoti, mereka tetap di sisi Shen Yanxiao untuk melindunginya. Xiu, bisakah kamu melakukannya sekarang? Shen Yanxiao duduk di rumput, khawatir tentang kondisi Xiu. Belakangan ini, Xiu tertidur lelap, hanya terbangun sebentar dalam sehari. Pertarungan terakhir dengan setan telah menguras banyak tenaganya, yang sedikit melelahkan jiwanya. Jika bukan karena membasmi subjek-subjek percobaan itu, Shen Yanxiao sungguh tidak ingin Xiu menghabiskan kekuatannya saat itu, tetapi ia tidak punya banyak waktu. Ia harus meninggalkan benua badai sesegera mungkin dan pergi ke laut untuk menemukan sekutu terakhir mereka, para duyung. Bahkan jika dia mengumpulkan semua sekutunya, Shen Yanxiao masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Masih banyak alat suci yang harus dibangun, dan mereka masih harus membawa anggota Pantom ke kuil terakhir untuk mewarisi kekuatan suci. Terlalu banyak hal yang menunggu untuk diselesaikannya, dan ia benar-benar tidak bisa menundanya. Tidak masalah.
Suara Siu terdengar samar, masih setenang dan senyap seperti sebelumnya. Namun, ketika suaranya jatuh di danau hati Shen Yanxiao, gelombang demi gelombang muncul. Meskipun Siu berusaha keras menyembunyikan rasa lelahnya, Shen Yanxiao masih bisa merasakan dengan jelas ketidakstabilan jiwanya. Selain mencari lebih banyak sekutu sesegera mungkin, dia terburu-buru menemui para duyung karena Siu. Hanya dengan kembali ke benua cemerlang dan tanah terlantar, Siu dapat memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Di sana, ia dapat menstabilkan jiwanya dengan menyerap elemen-elemen gelap yang dipancarkan para iblis. Jangan memaksakan diri, Shen Yanxiao masih khawatir. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Hanya saja setelah aku mengangkat segel ini untukmu, aku akan tidur sebentar. Nanti, saat kau pergi ke perkemahan duyung, kau harus berhati-hati. Siu tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan kesulitan yang akan dihadapi Shen Yanxiao. Berdasarkan kebangkitan garis keturunannya sebelumnya, segera setelah ia pergi ke lautan duyung, ia khawatir darah duyung di tubuhnya juga akan terbangun. Namun, tanpa Siu, akan cukup sulit baginya untuk menghancurkan 7 lapis segel duyung sendirian, dan itu juga akan memakan banyak waktu. Jika memungkinkan, Siu tidak ingin hal ini terjadi. Hanya saja, terakhir kali setan mencoba merebut Shen Yanxiao, ia telah mengerahkan 100% kekuatannya. Setelah gelombang binatang buas, setan terus-menerus menyerap vitalitas makhluk lain untuk memperkuat jiwanya, yang membuatnya semakin kuat. Meskipun Siu telah menyerap elemen gelap untuk menstabilkan jiwanya selama periode waktu ini, setiap kali ia membuka segel untuk Shen Yanxiao, itu menghabiskan sebagian kekuatannya. Selain itu, ia telah bertarung beberapa kali untuk memastikan keselamatan Shen Yanxiao. Terlebih lagi, saat itu di pemakaman naga, amarah dan niat membunuhnya meledak hingga puncaknya, membunuh semua musuhnya dalam satu pukulan, yang menghabiskan banyak kekuatannya. Namun, Siu tidak pernah menceritakan hal ini kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tidak tahu bahwa Siu akan membutuhkan banyak usaha untuk membuka segel tersebut. Bab 2357. Hancurkan mereka. 3. Shen Yanxiao tidak mengatakan apapun lagi karena dia tahu bahwa dia tidak dapat menghentikan Siu melakukan apa yang diinginkannya. Namun, kegelapan yang familiar kembali menyelimuti mata Shen Yanxiao, dan rasa sakit saat membuka segel itu digantikan oleh pingsan. Shen Yanxiao melewati momen kritis terakhir untuk membuka darah kurcacinya dalam tidurnya. Sudah lama sejak Shen Yanxiao merasakan sakitnya saat segel dibuka. Setiap kali, Siu selalu membuat Shen Yanxiao tertidur sebelum segel dibuka, tidak ingin Shen Yanxiao merasakan sakitnya. Meskipun Siu sangat lelah saat ini, dia tidak melupakan jejak pertimbangan ini. Setelah tertidur entah berapa lama, Shen Yanxiao perlahan terbangun. Saat ia membuka matanya, dua wajah kecil Vermilion Bird dan Taoti muncul di hadapannya. Akhirnya kau bangun juga, Vermilion Bird menghela napas lega. Ada rona merah mencurigakan di wajahnya yang putih. Mata Taoti berkedip saat dia menatap Shen Yanxiao dengan wajah memerah. Shen Yanxiao duduk tegak, dan rasa dingin menjalar di bahunya. Ia menoleh dalam keadaan linglung dan tiba-tiba menyadari bahwa ia telah kembali ke wujud seorang gadis manusia, telanjang bulat. Jangan duduk tiba-tiba. Burung Vermilion tiba-tiba melompat dan buru-buru menarik jubah Shen Yanxiao untuk membungkusnya. Wajahnya begitu merah hingga asap hampir keluar. Di satu sisi, Taoti menundukkan kepalanya dengan wajah memerah dan menatap kedua kakinya, tidak berani melihat sekeliling. Shen Yanxiao memegangi kepalanya yang sakit. Kini setelah sosoknya kembali ke wujud manusia, aura pertempuran dan sihir kembali membanjiri meridiannya, dan lapisan terakhir segel telah sepenuhnya terlepas. Ketika Shen Yanxiao kembali ke wujud manusianya, pakaian kurcaci yang semula dikenakannya telah terkoyak. Meskipun Shen Yanxiao belum dewasa, seiring mendekati ulang tahunnya yang ke-18, tubuhnya semakin menyerupai perkembangan anggun seorang wanita muda. Kulitnya yang putih dan lekuk tubuhnya yang indah, semuanya menunjukkan bahwa ia akan segera berkembang menjadi wanita cantik jelita. Saat pingsan, pakaian Shen Yanxiao terkoyak, mengejutkan burung Vermilion dan Taoti yang berjaga di satu sisi. Meskipun mereka adalah binatang ajaib, mereka tetaplah laki-laki. Begitu saja, dia melihat tuannya. Jika guru besar Siu tahu tentang ini, mereka pasti akan dicekik hidup-hidup. Karena itu, burung Vermilion berlari secepat kilat untuk meraih jubah Tang Nazi dan dengan cepat melilitkannya ke tubuh Shen Yanxiao,
mencegah tubuh telanjang Shen Yanxiao yang sedang tidur bocor keluar. Meski begitu, kedua anak kecil itu, yang sudah melihat warna musim semi, sudah tersipu merah. Kau, pakai baju dulu. Tingkah macam apa ini? Burung vermilion memelototi Shen Yanxiao dengan wajah merah. Apa dia punya kesadaran diri sebagai perempuan? Dia telanjang, tapi dia masih duduk di rumput seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, begitu Shen Yanxiao duduk, jubah yang melilitnya akan kehilangan efeknya sepenuhnya, memperlihatkan tubuh telanjangnya. Shen Yanxiao mengedipkan matanya dan tiba-tiba merentangkan lengannya yang indah untuk memeluk Vermilion Bird. Vermilion Bird, apakah kamu malu? Shen Yanxiao dengan jahat menjebak Vermilion Bird di lengannya. Ah, dasar wanita gila, lepaskan aku. Jeritan Vermilion Bird tiba-tiba terdengar, dan tawa Shen Yanxiao yang seperti lonceng perak terdengar di antara jeritannya. Bab 2358. Hancurkan mereka, 4. Tang Nazi dan yang lainnya mengikuti suara itu dan melihat Shen Yanxiao menghancurkan Vermilion Bird saat mereka tiba. Untuk sesaat, semua orang tertawa. Hanya Yulei yang menatap gadis cantik di depannya dengan kaget. Yulei bersumpah bahwa ia belum pernah melihat wanita secantik itu. Bahkan bunga-bunga dari Akademi Saint Laurent pun tak dapat menandinginya. Wanita cantik ini, Yulei, yang wajahnya penuh kejutan, tanpa sadar menelan ludahnya. Ia bahkan lupa penampilannya saat ini sebagai kurcaci. Tang Nazi menatap Yulei dengan seringai di wajahnya. Shen Yanxiao akhirnya melepaskan Vermilion Bird. Vermilion Bird segera menutupi wajahnya dan berlari ke pohon, berjongkok di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Shen Yanxiao mengencangkan jubahnya dan memastikan tidak memperlihatkan apapun yang tidak seharusnya, dia berjalan tanpa alas kaki di atas rumput hijau dan mendekati Yulei selangkah demi selangkah. Apa, kau tidak mengenaliku? Shen Yanxiao mengangkat alisnya sedikit. Melihat Yulei yang tergila-gila, hatinya dipenuhi senyum. King Kong, Momo Xiao. Suara yang familiar itu membuat Yulei merasa tak percaya. Kata-kata, King Kong Barbie, hampir terucap dari mulutnya. Ia langsung menutup mulutnya dan menatap Shen Yanxiao yang cantik di depannya dengan heran. Sekarang, panggil aku Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata. Ekspresi Yulei seperti tersambar petir dalam sekejap, dan tubuh mungilnya tiba-tiba bergetar tak terkendali. Shen, Yulei tidak bisa mempercayai telinganya. Di benua Brilliance, nama Shen Yanxiao mewakili segalanya. Raja Iblis yang duduk di wilayah tak terbatas tanah terkutuk dan menekan penguasa 4 negara, Shen Yanxiao. Yulei merasa seperti sedang bermimpi. Kurcaci yang selama ini ia panggil Barbie King Kong ternyata adalah pemimpin umat manusia mereka, pemilik tanah terlantar. Tuan, manusia, Yulei tergagap. Seketika, ia ingin sekali menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Beraninya dia menodai Raja Iblis. Dia bahkan bersiap memperlakukan Raja Iblis seperti domba gemuk yang siap disembelih. Dia tidak akan bisa melihat matahari besok. Yulei jatuh berlutut dengan bunyi plop dan gemetar bagaikan burung puyuh yang ketakutan. Yulei ingin menangis. Bagaimana mungkin dia menyangka Raja Iblis yang bermartabat akan datang ke benua badai para kurcaci dan berpura-pura menjadi kurcaci. Yulei tidak tahu bagaimana Shen Yanxiao menjadi kurcaci. Menurut Yulei, bagaimana mungkin gadis yang mampu menaklukkan seluruh tanah terlantar di usia remajanya dan membuat keempat negara takut padanya, dinilai oleh orang biasa. Belum lagi Shen Yanxiao yang menjadi kurcaci, meskipun ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, Yulei menganggapnya sangat realistis. Yulei benar-benar ingin menamparkan wajahnya sendiri. Apa dia sudah tidak ada harapan? Ekspresi Yulei yang hampir menangis dan suaranya yang gemetar sungguh menyenangkan Tang Nazi, yang sedang menonton pertunjukan bagus di samping. Tang Nazi tak kuasa menahan tawa. Si pengecut bernama Yulei ini benar-benar aneh. Saat ia berlutut, rasanya seperti sandiwara komedi. Bab 2359. Penggalian 3 meter, 1. Betapapun tertekannya Yulei saat ini, itu tidak masalah. Shen Yanxiao berganti pakaian dan berangkat lagi ke tujuannya. Setengah hari kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah besar. Lembah ini tidak jarang di benua badai,
tetapi ada satu hal yang menarik perhatian Shen Yanxiao. Tanah di bawah kaki mereka tidak berwarna kuning tua atau coklat kemerahan. Sebaliknya, tanah tersebut berwarna abu-abu gelap. Warna abu-abu gelap tersebut tersebar di seluruh lembah, sehingga tidak ada satu tanaman pun yang dapat tumbuh di seluruh lembah. Itu abu. Bian menatap lembah kelabu di depannya dan sedikit mengernyit. Binatang buas sangat sensitif terhadap bau kematian, dan ia merasakan banyak energi kematian di lembah ini. Tanah kelabu di seluruh lembah itu sama sekali bukan tanah, melainkan abu yang dihasilkan dari pembakaran mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya. Lembah itu tidak besar maupun kecil. Bisa dibayangkan berapa banyak jiwa yang telah berkumpul di sini hingga menutupi seluruh lembah. Ashes, Yulei sangat ketakutan hingga kakinya gemetar. Sudah berapa lama mereka di sini? Shen Yanxiao juga ketakutan mendengar kata-kata Bian. Mustahil sekali menutupi lembah sedalam itu tanpa jutaan mayat yang menumpuk. Melihat seberapa para abu di lembah telah menghancurkan pertumbuhan tanaman di sini, hal ini tidak mungkin dilakukan dalam semalam. Mereka di sini jauh lebih lama dari yang kita duga. Ekspresi Tang Nazi juga muram. Ia tidak tahu berapa banyak makhluk yang terkubur di lembah ini. Sulit bagi mereka untuk membayangkan berapa banyak korban yang jatuh dalam eksperimen integrasi rasial. Apakah mereka semua manusia? Apakah ada ras lain yang menjadi korban? Yulei, di mana mereka? Tanya Shen Yanxiao. Di balik batu besar di ujung lembah, mereka membangun laboratorium di bawah tanah. Mungkin karena mengetahui identitas asli Shen Yanxiao, sikap Yulei terhadapnya menjadi sangat hormat, dan dia tidak lagi berani memprotes pertanyaan Shen Yanxiao. Tindakan Shen Yanxiao juga membuat Yulei merasa cukup emosional. Benar saja, pemimpin benua cemerlang mereka tidak menyerah pada manusia manapun. Ia langsung berpikir untuk menyelamatkan orang-orang tak berdosa yang ditangkap oleh orang-orang jahat itu. Semangat tanpa pamrih ini membuat Yulei mengaguminya dan sepenuhnya membuatnya rela mengorbankan segalanya untuknya. Bawah tanah, kan? Shen Yanxiao terkekeh dan mengambil roh elemen api. Api kecil, gunakan persepsimu untuk menjelajahi lembah ini dan lihat apakah ada aura setan. Bola bulu merah menyala itu melompat keluar dengan suara mendesing dan berubah wujud menjadi roh elemental di udara. Roh elemental api itu menyebarkan persepsinya dan menyelimuti seluruh lembah. Sesaat kemudian, ia menoleh ke Shen Yanxiao dan berkata, "Aku tidak merasakan aura setan, tetapi orang yang pergi bersama setan memang ada di sini." Kata-kata roh elemen api benar-benar melegakan Shen Yanxiao. Selama setan tidak ada di sini, dia tidak perlu khawatir. Seberapa dalam mereka di bawah tanah? Tanya Shen Yanxiao. 3 meter di bawah tanah. Burung vermilion, Shen Yanxiao tiba-tiba berteriak. Ya, Taoti, ya, Bian, ya, Dewa Naga, Nazi, Xiao kecil, beritahu kami saja. Apa yang kau inginkan dari kami? Tanya Tang Nazi sambil tersenyum. Shen Yanxiao tersenyum, lalu mengulurkan tangan kirinya dan mengepalkannya. Gali 3 meter. Gali sampai habis. Bab 2360. Penggalian 3 meter, 2. Atas perintah Shen Yanxiao, Tang Nazi dan yang lainnya segera bertindak. Burung vermilion, Taoti, dan Bian berubah menjadi wujud binatang ajaib mereka. Taoti dan Bian begitu besar sehingga kedua binatang buas itu langsung memenuhi seluruh lembah. Burung vermilion terus menghujani tanah dengan api di udara, menghanguskan bumi hingga hitam. Bian menginjak tanah yang hangus, dan tanah yang retak dan hangus itu langsung mengendur. Taoti membuka mulutnya yang besar dan terus-menerus menghirup udara dalam jumlah besar. Aliran udara yang kuat menyedot semua tanah yang gembur ke dalam mulutnya. Dewa Naga menambahkan bahan bakar ke api di satu sisi. Cakar naganya yang kuat tiba-tiba terangkat dan langsung menggali tanah sedalam 1 meter. Tang Nazi akhirnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan senjata sakralnya. Senjata sakral itu berubah menjadi pedang berat di tangannya dan menyapu, menghancurkan bumi. Ledakan terus menggema di lembah. 5 orang dengan kekuatan penghancur yang dahsyat segera mengubah lembah menjadi kekacauan. Yulei tercengang. Ia tidak ditakdirkan untuk menyaksikan pertempuran di alun-alun, tetapi apa yang dilihatnya benar-benar mengejutkannya. Apakah ini kekuatan Raja Iblis? Yulei akhirnya mengerti mengapa keempat negara harus tunduk pada Shen Yanxiao. 5 orang di depannya hanyalah sebagian kecil dari kekuatan Shen Yanxiao. Sebagian besar kekuatan tempurnya berada di tanah terlantar.
Siapa di benua cemerlang yang bisa menandinginya jika ia mampu mengendalikan begitu banyak kekuatan tempur yang kuat? Yang lebih terpuji adalah Shen Yanxiao tidak memanfaatkan kekuatannya. Semua orang di benua cemerlang tahu bahwa ia telah mengundang para ahli dari semua pihak untuk menetap di tanah terlantar, tetapi ia juga membuka istana bintang rusak untuk orang-orang paling menjanjikan di berbagai negara sehingga mereka dapat menikmati manfaat dari tanah terlantar dan menerima bimbingan para ahli istana bintang rusak. Kelima petarung tangguh itu maju dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka menggali tanah sedalam 3 meter dengan paksa, dan di bawahnya, sebuah rongga yang terbuat dari berlian diam-diam tersingkap. Ini seharusnya sarang mereka. Shen Yanxiao tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menghentikan semua orang. Menurut Yulei, masih banyak kurcaci dan manusia yang ditangkap di laboratorium. Shen Yanxiao tidak tahu di mana mereka berada di laboratorium saat ini. Jika mereka langsung menembus berlian, kemungkinan besar akan menimbulkan korban yang tidak diinginkan. Burung vermilion, cuaca mulai dingin. Pergi dan hangatkan mereka. Bibir Shen Yanxiao melengkung membentuk senyum jahat. Burung vermilion segera memahami niat Shen Yanxiao dan terbang di atas lembah. Hujan api turun dari langit dan mengubah lembah menjadi lautan api. Xiao kecil, apa yang akan kita lakukan sekarang? Darah Tang Nazi mendidih saat itu. Pedang berat yang ditransformasikan dari alat sucinya sungguh menyegarkan untuk digunakan. Jika Shen Yanxiao tidak menyuruhnya berhenti, ia mungkin telah membelah kompartemen itu dengan pedangnya. Tunggu, kata Shen Yanxiao tanpa tergesa-gesa. Tunggu, Shen Yanxiao mengangguk. Api vermilion tidak bisa membakar mereka menembus lapisan berlian itu, tapi itu akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Dengan temperamen mereka, aku khawatir mereka akan segera muncul. Hujan api hanyalah makanan pembuka untuk memikat tikus-tikus itu ke dalam guci. Bagaimana kalau mereka keluar? Tang Nazi ingin sekali mencobanya. Mata Shen Yanxiao sedikit menyipit, dan bibirnya yang merah padam mengucapkan kata-kata yang dingin. Membunuh. Shen Yanxiao tidak akan pernah berhati lembut terhadap orang-orang yang mengabaikan kehidupan orang lain dan dengan sengaja melanggar aturan dunia. Tang Nazi memegang pedang di tangan kanannya dan menekan tangan kirinya ke dadanya. Dipahami. 2361. Penggalian 3 meter 3. Api merah menyebar ke seluruh lembah yang luas, dan api itu memantulkan langit. Suhu di udara terus meningkat. Akhirnya, ada jejak pergerakan di lembah itu. Puluhan bayangan tiba-tiba terbang ke langit dari ujung lembah. Shen Yanxiao melihat sosok Mo Yuxun di bawah cahaya api. Mo Yuxun menginjak tanah yang terbakar dan menatap Shen Yanxiao di kejauhan. Ada sedikit fluktuasi di wajahnya yang tenang. Ia memandang api di sekitarnya dan sedikit mengangkat tangannya. Di belakangnya, puluhan subjek percobaan bersayap naga segera mengepakkan sayap mereka dan menstabilkan penyebaran api di lembah dengan bantuan angin kencang. Kau di sini. Mo Yuxun menatap Shen Yanxiao tanpa kegembiraan atau kesedihan, seolah-olah dia sudah menduga bahwa Shen Yanxiao akan menemukan tempat ini. Tempat ini milik Tuan Ouyang. Cepat pergi, kata Mo Yuxun. Shen Yanxiao melangkah maju. Meskipun mereka musuh, ia tidak membenci Mo Yuxun. Mo Yuxun telah menunjukkan belas kasihannya beberapa kali, meninggalkan kesan mendalam pada Shen Yanxiao. Hari ini, jika ia membunuh semua orang yang terlibat dalam eksperimen itu, hanya Mo Yuxun yang ingin ia tinggalkan. Karena aku di sini, aku tidak pernah berpikir untuk pergi. Pertempuran hari ini tidak bisa dihindari. Shen Yanxiao tidak menyerah. Mo Yuxun menunduk dan mendesah pelan. Gelang di lengannya tiba-tiba berubah menjadi tombak. Kalau begitu, ayo bertarung. Mo Yuxun menancapkan tombaknya ke tanah. Dalam sekejap, api yang menyebar di lembah itu pun padam. Sejumlah besar orang berpakaian hitam berhamburan keluar dari belakang Mo Yuxun. Mereka membentangkan sayap dan terbang ke udara, atau berdiri di belakangnya. Mata Shen Yanxiao sedikit menyipit. Ia berkata bahwa ia akan melawan para subjek eksperimen ini, tetapi tujuan kunjungannya bukanlah mereka, melainkan orang-orang yang menciptakan mereka. Namun, melihat tatapan mata kosong dan mati rasa dari subjek percobaan itu, Shen Yanxiao sudah tahu bahwa mereka telah lama kehilangan kemampuan berpikir mandiri dan telah menjadi sekelompok boneka yang hanya tahu untuk mendengarkan perintah. Biarkan Mo Yuxun pergi, dan sisanya, bunuh. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan raungan keras, Vermilion Bird, Taoti, Bian, Dewa Naga dan Tang Nazi bergegas menuju kelompok subjek percobaan.
Shen Yanxiao mengangkat tangannya dan membentuk lingkaran cahaya putih samar pada Yulei, Phoenix kecil, naga mini, dan beberapa roh elemental yang berdiri di belakang. Lapisan pelindung yang berkilauan dengan cahaya perak mengisolasi mereka dari bahaya. Inilah kekuatan suci yang diberikan Xiu kepada Shen Yanxiao. Di bawah bimbingan Xiu, Shen Yanxiao sudah bisa menggunakannya untuk membentuk batas kecil. Meskipun kekuatan batas ini tidak sebanding dengan Xiu, itu sudah cukup untuk melindungi rekan-rekannya. Tuan, melihat Shen Yanxiao hendak memasuki medan perang, Yulei tiba-tiba berteriak. Shen Yanxiao menoleh ke arah Yulei. Yulei menelan ludah dan mengepalkan tinjunya. Kau adalah kebanggaan benua Brilliance. Aku berterima kasih kepada kalian yang masih terpenjara di laboratorium. Shen Yanxiao tersenyum, berbalik, dan melangkah ke medan perang tanpa ragu-ragu. Jaga dirimu baik-baik. Yulei berdoa dengan suara pelan. Melihat orang-orang berpakaian hitam berhamburan keluar dari tanah, ia sudah ketakutan. Dengan kekuatan 6 orang, mereka bisa melawan ribuan musuh. Namun, perbedaan jumlah mereka dan musuh tetaplah sangat besar. Yulei hanya bisa berdoa memohon kebaikan Dewi Kemenangan. Bab 2362. Pertempuran 1. Dari segi jumlah, pihak Mo Yuxun memiliki keuntungan besar. Ada banyak sekali subjek eksperimen, sementara di pihak Shen Yanxiao, termasuk dirinya sendiri, hanya ada 6 orang, tetapi siapapun dari mereka adalah kekuatan yang dapat menyebabkan gelombang besar di medan perang. Tanpa pengekangan sebelumnya di alun-alun, ketiga binatang ajaib itu telah berubah sepenuhnya ke bentuk binatang, yang memungkinkan kekuatan bertarung mereka mencapai puncaknya. Hanya saja kali ini, jumlah musuh yang harus mereka hadapi bertambah banyak. Di langit, para subjek eksperimen bersayap naga telah menutupi matahari. Burung vermilion terus bertabrakan dengan mereka di udara, memaksa para subjek eksperimen itu untuk tidak berani mendekat karena api di sekelilingnya. Meskipun para subjek eksperimen berdarah naga itu kebal terhadap api sampai batas tertentu, mereka pasti akan terbakar jika bersentuhan langsung dengan burung vermilion. Namun, meskipun pihak lain tidak dapat mendekatinya, tekanan pada burung vermilion tetaplah besar. Ratusan subjek eksperimen mengepung Vermilion Bird. Meskipun serangan mereka tidak terlalu sulit diatasi, kuantitas menjadi kualitas. Mereka terus-menerus melancarkan serangan jarak jauh ke tubuh Vermilion Bird. Vermilion Bird terus-menerus harus melepaskan hujan api dan api di mulutnya tak pernah berhenti sedetik pun. Meski begitu, jumlah luka di tubuhnya terus bertambah. Setiap kali ia menjatuhkan sekelompok subjek eksperimen, kelompok baru akan muncul. Situasi Vermilion Bird adalah yang terburuk. Di sisi lain, Taoti dan yang lainnya di tanah jauh lebih santai. Taoti sangat besar, meskipun subjek eksperimennya kuat, hampir mustahil untuk melukainya. Goresan kecil itu sama sekali tidak berpengaruh pada Taoti. Ia membuka mulutnya yang besar dan menghisap semua subjek eksperimen di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, Tang Nazi menggunakan alat sucinya dalam wujud senjata untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Tanpa batasan apapun, pedang berat di tangannya menyebabkan kerusakan besar pada musuh-musuhnya. Dewa Naga dan Bian bergegas ke sisi Mo Yuxun pada saat pertama. Kedua petarung kuat itu langsung menghalangi Mo Yuxun memasuki medan perang. Kami adalah lawanmu, jangan terburu-buru pergi. Dewa Naga menatap kosong ke arah remaja di depannya. Ia sangat tertekan. Meskipun Shen Yanxiao berulang kali mengingatkannya bahwa kekuatan Mo Yuxun tak terduga, Dewa Naga tetap tak mampu mengatasinya. Namun, betapapun enggannya ia, Dewa Naga tetap harus menuruti kata-kata Shen Yanxiao. Bian tidak berkata apa-apa dan hanya berdiri di samping Dewa Naga. Pertempuran hampir pecah. Mo Yuxun dengan ganas mencabut tombak yang tertancap di tanah dan segera mengayunkannya. Kemana tombak itu lewat, aura tajam menyapu, dan aliran udara yang kuat serupa dengan bilah pedang. Tindakan Mo Yuxun langsung mengejutkan Dewa Naga. Kekuatan anak ini memang luar biasa. Dewa Naga sangat berpengalaman dan telah melawan banyak lawan. Dia sudah bisa melihat bahwa kemampuan Mo Yuxun persis seperti yang dikatakan Shen Yanxiao. Jika itu adalah Dewa Naga di masa kejayaannya, ia mungkin masih berani melawannya 1 lawan 1. Tetapi sekarang setelah ia berada di tubuh fana ini, Dewa Naga takut akan sulit untuk mengalahkannya. Bahkan jika ia berhasil, ia takut harus membayar harga yang mahal. Pada saat ini, Dewa Naga memahami kehati-hatian Shen Yanxiao. Ia khawatir Shen Yanxiao sudah menduga situasi seperti itu,
itulah sebabnya ia meminta Bian untuk melawan Mo Yuxun bersamanya. Efektivitas tempur seseorang yang telah mengintegrasikan darah 7 ras tidak sebanding dengan subjek eksperimen biasa. Bab 2363. Pertempuran 2. Dewa Naga belum pernah melawan lawan seperti itu. Aura yang terpancar dari tubuh Mo Yuxun sangat keruh dan sama sekali bukan milik ras manapun. Dan kekuatan yang bisa meletus dari kehidupan yang tercipta dari perpaduan garis keturunan ras bahkan lebih tak terduga. Dewa Naga sama sekali tidak dapat menemukan solusi untuk menghadapinya dan hanya bisa melawan secara langsung. Mo Yuxun tidak lagi memberi Dewa Naga waktu untuk berpikir. Ia segera bergegas menuju Bian. Dari segi kekuatan individu Dewa Naga dan Bian sedikit lebih rendah. Tubuhnya yang besar merupakan mesin tempur yang mengerikan di medan perang, tetapi bagi Mo Yuxun, menjadi terlalu besar berarti menjadi target yang lebih besar. Tombak di tangannya tiba-tiba terhunus, dan mata tombak kecil itu benar-benar menyebabkan luka pada kulit keras Bian. Bian sangat terkejut hingga ia langsung menghindar, tetapi tubuhnya masih begitu besar sehingga meskipun ia bergerak, ia tidak bisa lolos begitu saja tanpa cedera. Gelombang serangan kedua Mo Yuxun telah menyusul. Anak ini punya cara yang sangat beracun. Melihat situasinya tidak baik, Dewa Naga segera bergabung dalam pertempuran dan langsung berdiri di antara Mo Yuxun dan Bian. Bian, anak ini terlalu cepat. Wujud binatang ajaibmu terlalu besar dan mudah dikunci. Cepat dan ubah ke wujud manusiamu. Dewa Naga langsung meraung sambil menghalangi Mo Yuxun. Meskipun ukuran besar binatang ajaib memiliki efek luar biasa dalam pertempuran kelompok, tidaklah diinginkan untuk bertarung melawan para ahli 1 lawan 1. Mo Yuxun menjelaskan bahwa dia mengetahui hal ini, jadi target pertamanya adalah Bian. Mendengar ini, Bian langsung berubah wujud menjadi manusia. Sebuah luka kecil terlihat samar-samar di lengan kirinya, yang terus berdarah. Melihat Bian dalam wujud manusia, Mo Yuxun pun menghentikan serangannya. Pertarungan 2 lawan 1 yang sesungguhnya baru saja dimulai, tetapi Dewa Naga saat ini tidak lagi berani menghadapi Mo Yuxun dengan penghinaan apapun. Tidak seorang pun tahu makhluk mengerikan apa yang dapat diciptakan oleh eksperimen integrasi rasial. Di langit, situasi Vermilion Bird tidak optimis. Semua subjek eksperimen mengepungnya. Dalam hal efektivitas tempur, Vermilion Bird lebih lemah daripada Taoti dan Bian, tetapi jumlah subjek eksperimen yang harus ia hadapi tidak kalah banyak dari Taoti. Terlebih lagi, medan perang di udara jauh lebih luas daripada di darat, dan ia bisa saja dikepung dari segala arah. Sedangkan untuk serangan apinya, efeknya tidak terlihat pada subjek percobaan yang terintegrasi dengan darah naga. Shen Yanxiao memperhatikan keadaan Vermilion Bird. Sosoknya yang lincah dengan cepat bergerak bolak-balik di antara para subjek eksperimen, dan tangannya terus-menerus mengeluarkan tanda kutukan. Ketika sosoknya melewati para subjek eksperimen, tanda kutukan itu sudah tertanam. Dewa Naga, Shen Yanxiao tiba-tiba menendang 2 subjek percobaan di depannya, dan sosoknya yang seperti kucing menggambar busur sempurna di udara. Ah! Dewa Naga, yang sedang melawan Mo Yuxun dengan Bian, tiba-tiba mendengar suara Shen Yanxiao. Pergi dan bantu Vermilion Bird. Shen Yanxiao tahu bahwa jika ini terus berlanjut, Vermilion Bird mungkin akan terluka. Tapi, Dewa Naga melihat situasi di langit, lalu menatap Mo Yuxun yang berada di dekatnya. Untuk sesaat, ia bingung harus berbuat apa. Saat bertarung dengan Mo Yuxun, Dewa Naga sudah merasakan kekuatan Mo Yuxun. Pria yang tampak muda ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Ia mampu memadukan karakteristik semua ras menjadi satu. Ia memiliki kekuatan naga dan kelincahan elf. Bab 2364. Pertempuran 3. Serangan Mo Yuxun juga secara tak terduga bercampur dengan energi kematian mayat hidup, yang sangat korosif. Bahkan Dewa Naga yang berkulit kasar pun akan terluka oleh serangan seperti itu. Jika Dewa Naga pergi saat ini, dia khawatir Bian tidak akan mampu mengatasinya sendirian. Serahkan dia padaku. Shen Yanxiao tiba-tiba melompat ke medan perang. Angin kencang meniup rambutnya yang panjang. Ia sedikit mengangkat dagu dan sudut mulutnya, tersenyum bangga. Di kakinya, subjek percobaan yang terikat cambuk peraknya patah leher saat ia mengangkat satu tangan. Darah merah tua berceceran di mana-mana dan bunga-bunga kecil darah bermekaran di gaun putih Shen Yanxiao. Pada saat itu, dia bagaikan iblis yang haus darah, menakuti orang-orang. Bian, bantu Taoti dan suruh Nazi berhenti bermain.
Panggil kura-kura hitam dan akhiri pertempuran dengan cepat. Shen Yanxiao menggoyangkan cambuk di tangannya. Cambuk perak itu berkilauan dengan kilau yang menyilaukan, tanpa setetes darah pun. Bian dan Dewa Naga saling memandang dan akhirnya memilih untuk mempercayai Shen Yanxiao dan segera pergi. Mo Yuxun memegang tombak di tangannya dan menatap Shen Yanxiao yang menggoda di depannya. Matanya sedikit menyipit, dan niat membunuh yang menyelimuti tubuhnya perlahan memudar. Aku tidak tahu kenapa kau tidak ingin membunuhku, tapi tujuanku datang ke sini sangat sederhana. Aku akan menghancurkan tempat ini. Jika kau ingin menghentikanku, bunuh saja aku. Mata Shen Yanxiao tiba-tiba melonjak dengan ekspresi gila. Mo Yuxun terkejut. Sosok Shen Yanxiao berubah menjadi hantu dan menghilang. Mo Yuxun mencengkeram tombak itu erat-erat dan menggigit bibirnya, seolah-olah dia tengah mencoba menahan sesuatu. Aku tidak bisa menentang Tuan Ouyang. Sambil menarik napas dalam-dalam, tombak Mo Yuxun tiba-tiba terangkat ke langit. Di udara, sosok Shen Yanxiao yang berlumuran darah melintas sekilas. Saat ujung tombak itu menusuk, cambuk perak di tangannya merayap turun ke bawah. Ia mengangkat kakinya dan menginjak tombak itu, tubuhnya yang indah membentuk lengkungan sempurna sebelum mendarat dengan mantap di tanah. Cambuk perak di tangannya telah melilit tombak Mo Yuxun sepenuhnya. Shen Yanxiao memegang cambuk perak dan menariknya. Mo Yuxun memegang tombak dengan satu tangan dan tampak rumit. Shen Yanxiao, kau bukan lawan Tuan Ouyang. Menyerahlah lebih awal. Tanpa tahu apakah itu penolakan terakhir, Mo Yuxun membuka mulutnya. Menyerah. Apa kau ingin aku menjadi miliknya? Menjadi wadah setan. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku, Shen Yanxiao, tidak akan pernah menguntungkan orang lain. Shen Yanxiao mencibir, dan tangannya yang memegang cambuk tiba-tiba dipenuhi kabut yang indah. Kabut dengan cepat menyebar dari cambuk perak ke tombak Mo Yuxun. Mo Yuxun sedikit tertegun. Tangannya yang memegang tombak terasa seperti tersengat listrik, dan rasa sakitnya menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Alis Mo Yuxun berkerut, tetapi ia sama sekali tidak mengendurkan tombak di tangannya. Shen Yanxiao mengangkat alisnya sedikit. Kabut itu adalah campuran aura pertempuran, sihir, energi kematian, dan kekuatan ilahi. Ini adalah pertama kalinya ia mencoba menggabungkan kekuatan berbagai ras. Kekuatan ilahi para dewa memiliki efek pemurnian pada energi kematian para mayat hidup, tetapi Shen Yanxiao untuk sementara memisahkan kedua kekuatan tersebut dengan aura pertempuran dan sihirnya. Saat ia menyentuh lawannya, aura pertempuran dan sihirnya sekali lagi membuka pintu masuk kekuatan kedua ras. Ketika kekuatan ilahi bertabrakan dengan energi kematian, kekuatan yang tak terbayangkan akan meletus. Bab 2365. Pertempuran 4. Percobaan Shen Yanxiao pada Mo Yuxun berhasil. Mo Yuxun bergulat dalam hati. Medan perang di sekitarnya sudah kacau balau. Dewa Naga ikut bertempur di udara, berhasil meringankan sebagian besar tekanan bagi burung vermilion. Terlebih lagi, sebagai santo pelindung ras naga, kekuatan naganya memiliki efek jera yang tak tergoyahkan bagi para naga. Subjek percobaan di langit menyatu dengan darah naga. Meskipun mereka bukan naga sungguhan, kemunculan Dewa Naga sedikit memperlambat kecepatan serangan mereka. Bian telah bergandengan tangan dengan Taoti, dan kekuatan bertarung mereka langsung berlipat ganda. Tang Nazi akhirnya menyelesaikan penampilan solonya dengan puas. Menginjak tubuh sekelompok subjek eksperimen, ia tiba-tiba memanggil kura-kura hitam, dan seluruh medan perang jatuh di bawah kendali Shen Yanxiao. Tatapan Mo Yuxun semakin suram. Jika ini terus berlanjut, setelah semua subjek percobaan dihancurkan, orang lain akan bebas menghadapinya. Tidak peduli seberapa percaya dirinya Mo Yuxun, dia tidak yakin bahwa dia bisa menang melawan pasukan gabungan dari begitu banyak orang kuat. Maaf, gumam Mo Yuxun. Tiba-tiba, momentum kuat meledak dari tubuhnya, menghancurkan semua kekuatan integratif yang melekat pada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao terkejut. Mo Yuxun sudah bergegas ke arahnya. Alih-alih bersikeras melepaskan diri dari belenggu cambuk perak, ia bangkit dan langsung menyerahkan tombak itu. Dalam sekejap mata, ia telah tiba di depan Shen Yanxiao. Ia mengangkat telapak tangannya secepat kilat dan menebas tengkuknya. Begitu pisau tangan itu jatuh, Shen Yanxiao membalikkan badan dan menendang pinggang Mo Yuxun, dan langsung lolos dari serangan Mo Yuxun berkat momentum. Pukulan tangan sederhana seperti itu telah membuat Shen Yanxiao berkeringat dingin. Mo Yuxun adalah orang tercepat yang pernah dilihatnya, selain Xiu dan Satan.
Dalam hal kecepatan saja, bahkan Lan Fengli pun tak tertandingi. Apakah kamu akhirnya akan serius? Shen Yanxiao tersenyum. Mo Yuxun tidak berkata apa-apa lagi. Sosoknya melesat dan menyerang lagi. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Ia tak pernah menyangka akan menjadi lawan Mo Yuxun, dan ia tak cukup sombong untuk berpikir Mo Yuxun benar-benar tak berani membunuhnya. Alasan ia mengirim Dewa Naga dan Bian pergi adalah untuk mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Selama ia bisa menahan Mo Yuxun dan membiarkan yang lain bebas menangani para subjek percobaan itu, ia pasti akan menang. Mo Yuxun tampaknya telah sepenuhnya melepaskan kebaikannya. Sosoknya secepat kilat, menyerang titik-titik fatal Shen Yanxiao berulang kali. Tenggorokan, dahi, jantung. Target Mo Yuxun sangat jelas. Selama dia memukulnya, Shen Yanxiao pasti akan mati. Shen Yanxiao tidak berani lengah. Ia segera mengubah alat suci itu menjadi wujud baju besi dan mengerahkan 120% energinya untuk menghadapi serangan mendadak Mo Yuxun. Mengenai metode serangan Mo Yuxun saat ini, dapat dikatakan hampir sama persis dengan Lan Fengli, yaitu membunuh dalam satu pukulan. Shen Yanxiao tiba-tiba merasakan hawa dingin dari belakangnya. Ia berdiri dari posisi semula, dan sedetik kemudian, Mo Yuxun muncul di tempatnya. Kelima jari tangan kanannya dirapatkan seperti pisau, dan melihat posisi tangannya, jelas-jelas diarahkan ke jantung Shen Yanxiao. Mo Yuxun meleset dari sasarannya dan melihat Shen Yanxiao melompat ke udara. Ia menendang kakinya dan, bagaikan anak panah yang terlepas dari tali busur, langsung menerjang Shen Yanxiao.